Babat Tanah Jawa. Perkembangan karya sastra bangsa Indonesia seirama dengan perkembangan sejarahnya. Banyak sekali hasil karya sastra bangsa Indonesia di masa lalu mempunyai nilai amat tinggi. Bahkan menguraikan filsafah, dijadikan suri toladan kehidupan masyarakat. Sedang karya sastra yang isinya berupa cerita, kebanyakan menjadi cerita rakyat yang dituturkan turun-temurun. Sebagai contoh adalah kitab Tantu Panggelaran. Menurut isinya, kitab Tantu Panggelaran merupakan kumpulan cerita pendek dan banyak yang menjadi cerita rakyat, didongengkan orang tua sebelum anaknya tidur. Semisal asal-usul Gunung Semeru, terjadinya gerhana bulan, dan sebagainya. Kitab Tantu Panggelaran ditulis dengan huruf Jawa dan bahasa Jawa Tengahan, yaitu bahasa Jawa antara bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa sekarang, dan berkembang mulai masa kejayaan Kerajaan Majapahit sampai Kerajaan Demak. Salah satu salinannya berupa naskah kuno yang disimpan di Perpustakaan Nasional. Memahami Jawa, tentu kita harus memahami awal identitas dan kesejahteraannya yang dibangun di atas multikulturalisme, keragaman budaya, adat istiadat, agama, atau kepercayaan, toleransi, dan lain-lain. Untuk mengkaji perubahan religi, haruslah berdasarkan dokumen-dokumen yang relevan dengan periodenya. Dokumen di Jawa yang masih dianggap bertahan hingga saat ini adalah dari periode abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Pada abad 18 diwakili oleh Serat Centini, yang pada masa ini mayoritas keagamaan di Jawa adalah Islam. Dalam kesempatan ini yang akan kita jadikan bahan kajian multikultural adalah Tantu Panggelaran. Untuk penyemangat kami dalam membedah mitos dan fakta ataupun asal-usul sebuah daerah, kami mohon bantuannya pandemen sekalian untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Kala itu, Pulau Jawa dalam keadaan kosong. Tidak ada manusia di sana. Hanya makhluk yang tak kasat mata yang mendiami Pulau Jawa ini. Pulau Jawa sering mengalami goncangan, terombang-ambing di tengah samudra. Tidak diceritakan apa penyebabnya. Kejadian ini membuat para dewa menjadi resah dan membuat Batara Jagat Pramana mengambil sikap. Batara Jagat Pramana bersama Batari Parameswari menciptakan Gunung Dieng, tetapi Pulau Jawa masih tetap tidak seimbang. Kemudian Batara Guru memimpin musyawarah para dewa. Semuanya menyembah dan duduk bersila menghadap Batara Guru. Batara Guru memerintahkan para dewa untuk memindahkan Gunung Mahameru yang berada di Jambudipa, India, untuk dipindahkan ke Pulau Jawa. Tujuannya agar Pulau Jawa menjadi tenang dan tidak terombang-ambing lagi. Para dewa berangkat ke Jambudwipa. Mereka tercengang menyaksikan Gunung Mahameru yang begitu besar dan tingginya 100.000 yojana. Para dewa pun hanya memindahkan setengah Mahameru saja. Ketika gunung mulai dibelah, terjadi ledakan dahsyat yang membuat seluruh jagat bergetar. Batara Wisnu menjelma menjadi ular raksasa untuk menjadi tali. Batara Brahma menjelma menjadi kura-kura sebagai pijakan dari Mahameru. Kemudian Batara Bayu yang memiliki kekuatan besar memegangi Mahameru selama dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu para dewa sangat kelelahan. Mereka kemudian minum dari air yang keluar dari puncak Mahameru. Namun mereka tidak menduga
kalau air itu mengandung racun yang mematikan yang bernama Kalakuta. Para dewa pun mengalami banyak kematian. Kemudian Batara Guru mencoba meminum air itu. Batara Guru pun tersentak kaget karena setelah meminum air itu, kesaktiannya bertambah besar. Dengan kesaktiannya itu, air Kalakuta dirubah menjadi air suci atau air kehidupan. Air itu pun kemudian disiramkan kepada para dewa, dan para dewa pun menjadi hidup kembali. Mereka kembali melanjutkan pemindahan Mahameru. Gunung Mahameru atau Sang Hyang Mahameru atau Sang Hyang Mandaragiri diturunkan di daerah Jawa Barat. Di sana dia memancarkan cahaya yang sangat terang yang dinamai Kalasa Parwata. Namun, apa yang terjadi cukup mengejutkan. Pulau Jawa terjungkit dan Jawa Timur naik ke atas. Melihat kejadian ini, Mahameru kembali dipindahkan. Dalam perjalanan pemindahan, Mahameru berceceran dan menjadi Gunung Katong, Gunung Wilis, Gunung Kamput, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Kemukus, dan lain sebagainya. Puncak gunung itu pun terjatuh dan dibangunkan kembali oleh para dewa. Kemudian menjadi suci atau pawitra. Mahameru kemudian diletakkan di dekat Gunung Brahma atau Gunung Bromo. Sejak saat itu, Gunung Mahameru dinamai Gunung Semeru. Pulau Jawa menjadi tenang dan tak lagi berguncang ataupun terombang-ambing di tengah samudera. Para dewa mengaturkan sembah puja-puji kepada Yang Pencipta.